Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman, di sini kita akan mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita, ahli Puraman, membahas tentang adanya perpanjangan bansos jelang kampanye. Nah, tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita. Nah, mari kita dengarkan ulasan yang disampaikan oleh saudara ahli Puraman tersebut. Sama-sama hadir di sengketa Pilpres di MK, dan dari keempatnya berdasarkan jalannya persidangan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para hakim MK, akhirnya saya menyimpulkan bahwa pemanggilan kepada 4 orang menteri ini itu karena berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang dimiliki oleh paslon 01 dan 03 itu sangat-sangat tidak terbantahkan, sehingga para hakim MK merasa perlu untuk kemudian memanggil 4 orang menteri ini, karena sebelumnya hakim MK kan membantah gitu ya, bahwa pemanggilan 4 orang menteri ini bukan karena untuk kemudian mengabulkan permintaan atau gugatan dari 01 dan 03. Ini murni inisiatif hakim MK itu sendiri. Tapi kalau kita ngelihat dari jalannya persidangan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para hakim MK, hampir semuanya gitu ya, atau banyak dari materi-materi yang ditanyakan oleh hakim MK itu berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang diberikan oleh paslon 01 dan 03. Jadi pemanggilan keempat orang menteri ini menjadi sebuah sinyal bahwa nampaknya MK juga sudah terdorong untuk kemudian membuktikan data-data yang sudah dikumpulkan oleh paslon 01 dan 03. Dan lebih jauh dari itu, ternyata alasan pemanggilan kepada 4 orang menteri ini itu secara tidak sengaja kemudian diakui oleh salah seorang hakim MK, karena salah seorang hakim MK mengatakan bahwa alasan sebenarnya gitu ya, mereka ingin memanggil Presiden Jokowi karena berdasarkan data-data dan bukti yang dikumpulkan oleh paslon 01 dan 03 itu sangat-sangat kuat, sehingga seharusnya MK memanggil Presiden. Tapi karena Presiden adalah simbol negara gitu ya, jadi dirasa tidak elok kalau kemudian MK memanggil Presiden. Itulah kenapa kemudian mereka memanggil 4 orang menteri ini sebagai pembantu Presiden Jokowi. Seandainya Presiden adalah kepala pemerintahan saja, tidak menjadi simbol negara, maka MK mungkin akan memanggil Presiden. Jadi dari sini semakin kuat kesimpulan saya bahwa ternyata kehadiran 4 orang menteri ini itu karena memang ada bukti-bukti cawe-cawe presiden atau pengaruh Jokowi di pemilu 2024, sehingga ini harus dibuktikan dan dipanggillah 4 orang menteri ini. Dan mungkin kalau nanti jawaban-jawaban yang disampaikan oleh 4 orang menteri ini tidak cukup memuaskan gitu ya, jawaban-jawabannya masih tidak menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para hakim MK yang hari ini memberikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat nyelekit gitu ya, terbuka peluang mungkin juga Pak Jokowi harus dipanggil ke sidang MK untuk memastikan bahwa semua bukti-bukti dan data-data yang dimiliki oleh paslon 01 dan 03 ini mendapatkan klarifikasi yang setimpal dan sesuai gitu. Karena dari data-data dan bukti-bukti ini MK harus memutuskan keputusan yang sangat-sangat berat gitu, karena ini adalah sebuah sidang yang mungkin ini pertama kalinya, kata salah seorang hakim MK, yang sangat-sangat ramai sekali karena diawali oleh pelanggaran etik di MK dan KPU. Sehingga kalau sampai akhirnya Pak Jokowi atau Presiden hadir di sidang MK atau harus dipanggil, nampaknya ini bukan lagi sekedar sidang sengketa Pilpres, tapi jauh lebih dari itu, ini adalah sidang istimewa rakyat untuk menghakimi atau mengadili Presiden Indonesia. Karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para hakim MK ini itu seperti sebuah penegasan bahwa memang ada peran Jokowi di sana. Bahkan beberapa kali hakim MK itu mengucapkan cawe-cawe, cawe-cawe. Dan sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, diakui oleh Pak Jokowi akan cawe-cawe, dan secara tidak sengaja juga bahkan diakui oleh tim kuasa hukum paslon 02 yang bertanya bahwa emangnya kalau Jokowi dukung Prabowo dan suara Prabowo Gibran naik, apa salahnya? Ini
Ini kan seperti sebuah pengakuan yang secara tidak sengaja gitu ya. Emangnya kenapa Pak Jokowi dukung? Lah nggak boleh. Harusnya kan netral gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Hakim MK itu nampaknya akan sangat sulit sekali dijawab oleh 4 orang menteri ini. Seperti misalkan Hakim MK menanyakan, itu Pak Jokowi kenapa bagi-bagi bansos di depan istana kepada orang yang tidak by name by address, itu random aja gitu, siapa yang lewat dikasih tuh. Ini kan tidak sesuai dengan pengakuan para menteri yang katanya bantuan sosial itu by name by address. Nah, kenapa presiden dengan ada Erick Thohir waktu itu di depan istana bagi-bagi bansos gitu? Ini maksudnya dan tujuannya apa? Ini dana dari mana? Ini kenapa kemudian tidak sesuai dengan klaim bahwa bansos itu by name by address? 4 orang menteri ini nampaknya akan kesulitan untuk menjawab itu. Lalu yang paling menarik perhatian saya, dan kayaknya ini menjadi satu kunci permasalahan dari sidang sengketa Pilpres kali ini, yaitu bantuan El Nino atau bantuan pangan El Nino yang kemudian diproyeksikan atau diulur-ulur terus sampai kemudian Juni 2024 gitu ya. Karena ada peluang Pilpres 2 putaran gitu ya sampai bulan Juni, sampai kemudian bansosnya juga diperpanjang sampai bulan Juni. Ini menarik karena bantuan pangan karena alasan El Nino itu ternyata berdasarkan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022. Ini menarik perhatian gitu ya, karena kalau perpresnya tahun 2022, kenapa kemudian ini dijadikan dasar untuk memperpanjang bantuan pangan tahun 2024? Harusnya kan dibuat perpres baru saja gitu ya. Dan yang paling menarik dari kesaksian Ibu Sri Mulyani, yang mungkin ini juga luput dari perhatian banyak orang, yaitu proses pengesahan atau rapat-rapat terbatas yang dilakukan oleh Presiden dengan para menteri untuk kemudian merumuskan bantuan pangan yang benar-benar dipermasalahkan oleh 01 dan 03, karena bantuan pangan ini dilaksanakan bulan Januari sampai bulan Juni 2024. Dan ternyata berdasarkan pengakuan Ibu Sri Mulyani, ini memang diproyeksikan pada 16 November 2023 atau rapat terbatas dilaksanakan 16 November 2023, dan itulah kemudian membuat bantuan pangan ini diperpanjang gitu ya sampai kemudian Desember dan kemudian Januari sampai Juni 2024. Oke. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara ahli puraman tersebut, yang dimana saudara tersebut membahas soal cawe-cawe Pak Jokowi dan keputusan MK yang meloloskan Gibran, dan membahas soal bansos yang dijalankan oleh Pak Jokowi di masa kampanye pada bulan November 2023 kemarin. Nah, keputusan ini membuat banyak pro dan kontra terhadap cawe-cawe Pak Joko Widodo. Bahkan MK pun memanggil Pak Jokowi agar hadir dalam sidang dalam sengketa tersebut. Tentunya banyak juga masyarakat meminta Pak Jokowi netral dalam Pilpres di 2024 kemarin. Namun nyatanya Pak Jokowi makin banyak diperbincangkan soal tindakan yang meloloskan Gibran dan membagikan bansos di tengah jalan. Di sini salah satu berita yang sangat menarik menurut saya, dan apa yang dibahas oleh saudara ahli puraman tersebut tadi ada sangkut pautnya dengan berita yang kita lihat sekarang, teman-teman. Dan ahli puraman juga mengatakan ini akan menjadi pertontonan yang sangat serius. Apalagi kalau misalnya Pak Jokowi menghadiri acara panggilan yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Tentunya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi ataupun KPU sudah makin berkurang. Mengapa? Karena Gibran yang belum mencukupi usia dalam pencalonan
namun bisa lolos karena adanya permainan antara Anwar Usman dan Pak Joko Widodo, sehingga Gibran diberikan karpet merah dan menjadi wakil Prabowo di Pilpres di 2024 ini. Hakim MK tanya 4 Menteri Jokowi, Presiden boleh terlibat bagi bansos? Ini pertanyaan teman-teman. Seharusnya Pak Presiden netral dalam pemilu ini. Namun tidak salahnya kalau misalnya ditanya apakah Pak Jokowi atau Presiden boleh terlibat bagi bansos. Hakim Konstitusi Daniel menanyakan apakah Pak Presiden boleh membagikan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat. Pertanyaan itu disampaikan kepada 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang bersaksi di sidang sengketa Pilpres di 2024 di Jakarta pada bulan April tanggal 5 2024. 4 menteri itu adalah Menkum Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Menteri Sri Mulyani dan Menkum PMK. Nah, teman-teman, pertanyaan ini memang sangat kita butuhkan karena agar kita juga sebagai rakyat Indonesia yang jauh dari perkotaan ataupun minim pengetahuan kita yang mengenai soal politik saat ini. Dalam teknis pembagian bansos ataupun perlinsus, apakah Menkum PMK Perekonomian selain itu Mensos dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat, kata Daniel. Itu menuturkan permohonan dari tim. Nah, sebenarnya pembagian bansos ini harus secara data. Namun adanya pro dan kontra terhadap sikap Pak Jokowi karena Pak Jokowi membagi bansos di pertengahan jelang Pilpres. Dan beliau dan Pak Jokowi membagikan bansos itu di tengah jalan. Jadi wajar saja menuai kritikan dari berbagai politik, berbagai masyarakat. Karena tidak sesuai harusnya dengan data. Karena kalau dibagikan di tengah jalan, tentunya yang di tengah jalan itu belum tentu mereka sangat membutuhkan bantuan sosial tersebut ataupun ekonomi. Nah, di sini kita membacakan juga dari Sri Mulyani belak-belakan soal banjir bansos jelang Pilpres di 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani belak-belakan soal banjir bantuan sosial yang dibagikan pemerintah jelang Pilpres di 2024. Jelang pencoblosan pemilu pada 14 Februari lalu, berbagai macam disalurkan dari bantuan langsung tunai atau yang disebut BLT, Nino hingga bansos pangan. Menurutnya, BLT El Nino dan bantuan pangan diputuskan setelah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait pada 2023 lalu. Mengenai bantuan El Nino, pangan itu diputuskan pada rapat instan Pak Jokowi bersama beberapa menteri, ujar Ani. Sapaan akrab saat menjadi saksi di sidang sengketa hasil Pilpres di 2024. Artinya, intes secara cepat dan keputusan tersebut belum diketahui berbagai menteri. Ia menjelaskan awalnya dalam ratas itu pun membahas mengenai Rex Soksek yang membuat kumpulan data dari semua RT di Indonesia. Kemudian dalam rapat itu pembahasan lebar ke harga beras dan salah satu penyebabnya karena perubahan iklim seperti El Nino.
sehingga diputuskan tambahan anggaran itu sejak 2023. Nah, teman-teman, menurut saya dalam Pilpres di 2024 ini, kita sebagai rakyat, kita hanya menuntut adanya keadilan di Republik Indonesia ini. Karena kita membutuhkan orang-orang yang berani, orang-orang yang tegas dalam kepemimpinannya. Sengketa dan kemenangan Prabowo Gibran juga telah diumumkan oleh KPU. Itu secara langsung dan secara resmi. Namun, kita sebagai rakyat, apakah kita merasa puas ketika kemenangan Prabowo Gibran? Sebenarnya kita sebagai rakyat Indonesia puas-puas saja ketika memang orang yang kita pilih tersebut menang, yang mampu untuk memimpin negara Republik Indonesia ini, yang mampu mengayomi masyarakat. Nah, teman-teman, mungkin sudah mengetahui, mungkin sudah paham apa yang disampaikan oleh Ali Puraman tersebut. Sampai di sini video ini. Jika ada tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.